Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh pendahulu kita, yaitu dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu dengan menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kesempatan kita siang hari ini menjadi salah satu media fasilitas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat predikat orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu risalah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Seyogianya bagi kita semua untuk waspada, takut dan cemas atas apa yang nanti kita tinggalkan keluarga kita, yang menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang lemah. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minad dha'if. Seorang mukmin yang kuat tentu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisinya daripada seorang mukmin yang lemah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketakutan ini bukan berarti takut kita manakala menghadapi satu fenomena lalu diri kita ingin menjauhkan diri dari fenomena tersebut. Melainkan takut di sini adalah takut kita kepada Allah, yang mana kita mengemban satu amanah, satu tanggung jawab untuk sama-sama bergandengan tangan sesama keluarga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala keluarga kita, sanak famili kita ditakdir Allah, diuji Allah dalam keadaan lemah, maka kelemahan ini akan mendekatkan diri kita kepada kefakiran, yang mana kefakiran ini sangat dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dhaif di sini diartikan sebagai ketidakmampuan manusia, hadirin yang dirahmati Allah. Manakala sebagai seorang mukmin yang memiliki Tuhan yang Maha Kaya, tapi di sisi lain kita selalu was-was kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ragu-ragu, rizki apa, kita makan apa esok hari, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita dalam keadaan lemah. Maka manakala Allah takdir kita sebagai manusia yang tinggal di negara Republik Indonesia, dengan sekian banyak anugerah yang Allah titipkan kepada negara kita, bahkan ranting pohon yang ditancapkan di negara kita akan berbuah dan tumbuh menjadi makanan yang dapat kita santap sehari-hari selayaknya surga, manakala kita menginginkan makanan, lalu makanan tersebut akan datang kepada kita. Namun di tengah-tengah takdir tersebut ternyata banyak di antara kita yang masih merasa kelaparan,
masih kekurangan makan setiap harinya, harus berbuat hal yang senonoh untuk mendapatkan rizki, disitulah manusia dalam keadaan dhaif, lemah, lalu meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama selayaknya kita yang bekerja di Menteri Keuangan, yang mengurusi berbagai banyak uang, namun mirisnya sekeliling kita masih banyak yang khawatir sehari-harinya tidak memiliki uang, tidak mendapatkan uang, lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kondisi lemah ini juga berlaku di lini kehidupan kita yang lain. Manakala kita hidup di dunia digital dipenuhi dengan informasi, tapi mirisnya kita semua mendapatkan informasi yang buruk, menyerap hal-hal senonoh, lalu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita, pinjaman online, judi online yang ada di depan kita. Disitulah manusia akan merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, satu pelajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manakala dihidupkan Allah di tengah-tengah padang pasir, lalu beliau meminta kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Beliau meminta kepada Allah untuk menjadikan tanah yang tandus ini sebagai negara yang aman, dan Allah berikan rizki berupa buah-buahan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah berupa air zam-zam yang dapat dinikmati, yang menjadi rizki di antara umat yang hidup di Jazirah Arab. Hal tersebut juga yang kita minta di tengah-tengah anugerah kita, berada di Indonesia, negara kepulauan, dihidupkan dengan banyak air. Manakala Allah anugerahkan air, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, Allah jadikan dari air tersebut kehidupan dari masing-masing benda yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu manakala setiap hujan turun, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, anugerahilah kami air yang memberikan manfaat, yang memberikan kebaikan untuk kita semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelemahan ini tentu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan Rasulullah manakala sedang senang atas dakwahnya, lalu diuji oleh Allah dengan kehilangan paman, kehilangan istri. Saat itu diberikan julukan sebagai Amul Husni, periode kesedihan. Namun di tengah-tengah kesedihan Nabi meminta kepada Allah, lalu Allah anugerahkan satu fenomena yang menjadi pelajaran terhadap kita semua, yaitu fenomena Isra dan Mi'raj. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ma awalul bina fil ardi ya Rasulullah, apa bangunan pertama yang Allah didirikan di muka bumi ini? Lalu Rasulullah menjawab sebagaimana ayat Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bangunan yang didirikan Allah pertama kali adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat umat muslim bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ayul bina ya Rasulullah, kemudian bangunan apa setelah itu? Rasulullah menjawab, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata bangunan yang didirikan Allah setelah Mekah Al-Mukarramah adalah Masjid Al-Aqsa, tempat Rasulullah berisra, melakukan perjalanan sebagai hadiah dari Allah atas kesedihan, kelemahan yang ditimpa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, diantarkan dengan malaikat Jibril. Manakala Rasulullah mengajak untuk masuk, layaknya seorang karyawan yang mengantarkan tamu kepada pimpinan atau seorang menteri, hanya diantarkan sampai ke pintunya, lalu Nabi Muhammad SAW langsung berdialektika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kejadian yang sedemikian dahsyat ini, maka satu pujian yang terlontar dari Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Seluruh pujian, kebaikan, salawat-salawat yang ada dunia ini, tayyibatulillah, maka semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu selayaknya sahibul bait
Allah memberikan selamatnya, salamnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Namun pujian tersebut Rasulullah ingin didapatkan oleh umatnya, maka Rasulullah meminta doa juga, assalamu alaina ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan kali ini di bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj juga terjadi, kita sama meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangunan pertama yang didirikan Allah adalah tempat bersujud, bangunan kedua juga tempat bersujud, maka sudah dipastikan manakala kegiatan kita di lingkungan kita apabila ingin mendapatkan keberkahan di sisinya, maka mari sama-sama kita mulai dari masjid kita tercinta ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Jangan sampai masjid kita kosong, tidak dihuni, tidak ada aktivitas, lalu kita menyesal manakala Allah matikan kita minta kepada Allah untuk dihidupkan sebentar saja hanya untuk meramaikan, mensedekahkan diri kita untuk dapat mengaktifkan masjid-masjid di lingkungan kantor kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu annallaha qad shalla ala nabiyhi qadima wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wal arba'ati a'immati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.